syaratnya wajib haji, wa imkanul masiri, dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan haji. Nah, ini yang kemudian menjadi ijma ulama internasional tentang yang tadi saya sampaikan, wilayatul balad. Ya. Jadi ulama-ulama internasional itu sepakat karena haji itu oleh pemerintah Arab Saudi diserahkan kepada negara masing-masing, maka sekalipun ada orang dia sudah punya duit ratusan juta secara finansial, kan dia udah wajib haji nih. Tapi seandainya memang negara belum memberikan jatah dia untuk berangkat, maka si orang itu nggak dosa. Ya. Tapi ada juga nih saran, ada juga nasihat dari ulama-ulama internasional, usahakan haji yang lebih cepat. Mungkin waktu dia masih baru usaha, baru dagang, baru kerja, dia cuma bisa daftar haji yang reguler. Misalnya gitu ya, 25 juta. Nunggulah 25 tahun misalnya gitu, tetap wajib, Pak. Jadi daftar dulu perkara kita mau berangkat apa enggak, perkara duitnya mau dipakai sama negara buat bayar utang, nggak usah mikir ke situ. Pikirin kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita berangkat haji kalau mampu. Punya duit, datang ke bank yang ditunjuk sama perintah. Perkara diberangkatin apa enggak sama pemerintah, tanggung jawab ada dari dia. Tinggal nuntut di akhirat, beres. Tapi kalau kita belum jalanin dengan alasan, seandainya duitnya dikorupsi lah, dengan alasan masa tunggunya terlalu lama lah, nanti di akhirat kita nggak punya alasan, Pak. Di sidang kita sama malaikat, kamu punya duit 50 juta lebih, kakak berangkat haji. Apa alasan kita? Orang yang punya kemampuan untuk berangkat haji, tapi dia nggak mau berangkat haji, sama Nabi disuruh milih mau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Pilihannya dua. Dua-duanya kagak bagus. Yang penting kewajiban kita daftar. Ntar umurnya nggak nyampe, Pak Ustadz. Insya Allah kalau umur nggak nyampe, selama kita sudah daftar, pahala udah di pundak, Pak. Ya, karena udah ada niatan. Ya, habis kita ngaji kayak gini, Bapak bilang, wah bener juga, Pak Ustadz. Yaudah deh, saya niat berangkat haji. Itu belum niat. Itu namanya azam. Antar saya sholat maghrib, antar saya sholat isya, itu bukan niat. Iya nggak? Namanya apa? Azam, tekad, keinginan. Ketika Bapak berangkat ke masjid, berangkat ke musola, takbir, Allah, niat. Bener gak? Iya. Bapak berangkat misalnya ke bank yang ditunjuk, taruh duit di situ, ya ngambil surat pengantar ya. Kemudian Bapak lanjutin ke Kemenak, dapat kita nomor porsi. Nah itu baru. Tenang aja tuh, seandainya pun pulang kita mati, pahala haji udah di pundak. Itu yang namanya nilainya. Allah nakdirin kita emang orang nggak punya. Ya, boro-boro ngumpulin duit 25 juta, utang aja sabrek-abrek sama orang. Seandainya ya udah ikhlasin, terima. Ya, jalanin kehidupan khususnya keluarga ya. Keluarga kita diopenin. Ya, insya Allah itu juga pahalanya haji, Pak. Sebab Nabi pernah bilang ya, tuba liman asbaha ghazian wa bata hajan. Sungguh beruntung bagi orang yang dia punya pahala jihad di tiap pagi harinya dan punya pahala haji di malam harinya. Terus sahabat nanya, waman huwa ya Rasulullah, siapa dia ya Rasul? Kata Nabi, orang tersebut rajulun dzu iyalin, seseorang yang dia punya keluarga, lil qaniun, dia qanaah, dia nerima takdir Allah. Wa masturun, dan dia menutupi aib keluarganya, aib istrinya ditutupin, aib anaknya ditutupin, ya. Kemudian yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Dia masuk menemui keluarganya dalam keadaan tersenyum, dia keluar rumah dari keluarganya dalam keadaan tersenyum. Itu orang. Hati nih, Bapak punya duit 30 juta, pilih mana? Daftar haji apa umroh? Wajib daftar haji. Karena haji yang wajib. Perkara ntar Bapak nunggu lama, terus kemudian Bapak umroh, itu silahkan. Ya, hati-hati zaman sekarang, sebab umroh sekarang udah bukan cuma sekedar menjalankan sunnah, tapi sudah bagian bisnis. Orang sekarang ngejar umroh, dia punya duit berangkat umroh, padahal yang wajib haji. Buat orang yang sudah berada di kota Mekah, wajib umroh. Jadi seandainya ada orang pelesiran, nggak niat umroh, ya, tapi kan pernah di BA tuh, di Aqobah tuh ya, perjanjian sebelum hijrah. Saya pengen ngelihat Aqobah. Aqobah itu udah masuk kota Mekah, maka sesampainya dia di Aqobah wajib umroh. Jadi umroh itu wajib bagi orang yang sudah berada di kota Mekah. Hati-hati, jangan gagal paham. Tapi secara rukun Islam, wajibnya itu adalah haji. Rukun Islam yang kelima, haji, bukan umroh.
yaghfir lana wa liwalidina amin. Nah, lanjutkan kembali bab selanjutnya yaitu Kitabul Haji halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Kitabul Haji, kitab yang menerangkan atau bab yang menjelaskan tentang haji. Nah ini mas saya cuma bisa teorinya Pak ya. Yang udah haji nih Pak Haji Idris, Pak Haji Larno, Haji Kohan, Pak Haji Dadi ya. Yang masih hangat, bentar kasih tahu nih kalau salah ya. Nah, kalau saya kan taunya teorinya doang. Dia lupa. Umroh kan gampang, cuma 3 biji doang. Masa sih lupa? Ingatnya mata uangnya doang ya, real. Yang masih hangat Pak Haji Dadi masih hangat ini. Masih ingat ya. Tapi kadang-kadang ditanya lupa. Biasanya gitu. Orang saya datang kan banyak yang haji juga daerah sana. Saya tanya hajinya apa Bu? Hajinya apa Pak? Haji ifrad apa tamatu ya kan? Nah kan bisa jawab. Haji pokoknya haji Bos gitu. Pokoknya berangkat lah. Gimana ceritanya? Pokoknya muterin Ka'bah aja. Ditanya haji ifrad apa tamatu dia bingung ya kan? Nah, itu fenomena zaman sekarang. Kitab yang menerangkan tentang haji. Wasyara itu wujubil haji. Adapun persyaratannya wajibnya haji itu sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Ya, yang menyebabkan dia wajib haji adalah 7 perkara. Perkara nanti bisa berangkat apa enggak ini lain lagi ceritanya Bang. Ya, karena untuk masalah berangkat nanti dikembalikan kepada wilayatul balad. Jadi dikembalikan kepada kekuasaan suatu tempat. Ya, ini mah wajibnya doang. Dalam hal ini misalnya di negara kita pakai daftar tunggu, ya. Jadi kita daftar dulu, nanti tahun sekian baru diberangkatin. Nah, wajibnya daftarnya itu ya, biar nggak salah paham. Nah, wajibnya seseorang itu untuk menunaikan haji syaratnya ada 7. Yang pertama al-islamu, Islam, jelas. Ya, orang kafir mau bolak-balik ke Mekah kagak bakal sah hajinya. Yang kedua wal bulugu, balik. Wal aklu, dan yang ketiga berakal. Nah, ini namanya mukalaf ya. Islam, balik, berakal. Kan ada tuh fenomena sekarang tuh. Artis berangkat ke tanah suci bawa anaknya. Baru 2 tahun, 3 tahun. Nah, ya, ini sekarang juga tahun ini juga viral nih. Ada artis anaknya dibawa, punya anak saya haji. Jadi anaknya harus dipanggil haji. Kalau dari persyaratan yang kita baca nih dari kitab takrib, ya, dimana persyaratan wajibnya haji yaitu Islam, balik, berakal. Nah, kira-kira sah apa enggak hajinya tuh anak kalau belum balik? Ini makanya tadi saya sampaikan, ini syarat wajib bukan syarat sah. Sekalipun belum balik, selama kegiatan hajinya dilakukan sah. Karena ini syarat wajib bukan syarat sah, beda. Islam, balik, berakal itu syarat wajib bukan syarat sah. Kalau syarat sahnya nanti ada lagi. Nah, ini syarat wajibnya. Berarti si anak tadi sekalipun belum balik, selama dia melakukan runtutan ibadah haji, ya dia pakai ihram, ya dia tawaf, dia dilempar jumroh, pokoknya dilaksanain semuanya, maka hajinya sah. Cuman ada cumannya, karena ini merupakan syarat wajib haji, maka ketika dia sudah balik, andai kata dia mampu, kembali lagi dia terkena hukum wajib haji. Kewajiban untuk berangkat hajinya tidak gugur karena dia pernah haji tapi di masa belum balik. Paham ya? Jadi seandainya dia udah balik umur 20, 25 lah punya duit, harus berangkat haji lagi. Nggak boleh dia alasan, saya kan dulu umur 10 tahun udah haji. Nggak bisa, ya harus daftar lagi. Kenapa? Karena waktu dulu dia ngelakuin belum dalam keadaan balik, tapi hajinya sah.
ya, hajinya tetap sah. Terus yang keempat, wal hurriyatu, dan merdeka. Ya, berarti bukan budak maksudnya. Kalau budak nggak ada syarat wajib haji. Lalu yang kelima, wa wujuduz zadi, yaitu adanya bekal. Ya, jadi ada bekal, ya berarti ada uang saku, ya. Ya, kalau di kita alhamdulillah kita tinggal bayar doang udah. Semua yang ngurusin pemerintah sama bironya. Ya. Jadi nggak boleh berangkat haji itu modal nekat doang. Ya, dulu ada rombongan dari Yaman, mereka pengen berangkat ke tanah suci, pengen ke Mekah. Ya, Nabi udah di Madinah saat itu ya, 2 tahun atau 1 tahun sebelum Nabi wafat. Diaduin nih, rombongan Yaman datang ke Mekah itu modal dengkul doang. Ya, bonek, ya pokoknya berangkat deh. Ya, cuman bawa onta doang buat ditunggangin, nggak bawa perbekalan makan. Belum jauh ya disampaikan kepada Nabi, Nabi ada rombongan Yaman begini. Sama Nabi dibilangin, ya jangan sampai begitu, tetap kalian harus bawa bekal takwa itu benar, bawa bekal iman itu benar, tapi harus ada bekal lain selain takwa, maksudnya bekal perjalanan sebagaimana layaknya musafir. Nah, nggak boleh pasrah begitu aja. Makanya turun firman dari Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jangan seperti itu, berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Memang bekal yang paling baik takwa. Buat apa berangkat haji kalau cuman pengen selfie doang? Ya, buat apa berangkat haji kalau cuman pengen nyandang status haji doang? Ya tetap kesana itu bekalnya takwa karena kita menjalankan perintah Allah. Tapi bekal-bekal yang lain jangan dilupain, maksudnya gitu, makanan, minuman, segala macam. Jangan sampai pas nyampe di sana kita malah nyusahin orang, jadi gelandangan dan sebagainya. Ini juga berlaku untuk umroh ya, bukan haji doang, termasuk juga untuk umroh. Islam balik berakal juga itu sudah sama termasuk. Warohilati, dan kemudian ada juga kendaraan. Ya kalau sekarang pakai pesawat, ya kalau zaman dulu masih pakai kapal laut. Kalau yang pakai tampomas tuh tahun berapa itu? 70 80-an ya Pak Ji ya? Nah, tahun 70-an 80-an. Nah, dulu kiai saya sempat pakai tampomas, itu bayarnya pakai sapi 5 ekor. Jadi bayarnya bukan pakai duit Pak, bayarnya pakai sapi 5 ekor. 1 ekor sapi taruhlah misalnya 20 juta aja ya, berarti kali 5 berapa? 100 juta. Iya zaman dulu. Makanya murahan sekarang sebetulnya ya. Sekarang kan daftarnya aja cuma 25 kalau belum naik. Ntar mentok-mentok paling 40-50 kalau reguler ya. Nah, itu kan cepet berangkatnya. Itu naik kapal laut Pak. Tampomas tuh nggak salah 3 bulan. Itu 3 bulan. Sebelumnya lagi, ya saya cerita zaman dulu lagi pas zaman Belanda itu naiknya kapal VOC. Nah kapal VOC itu 6 bulan, bener. Kalau yang kapal VOC itu. Makanya berangkat itu ya udah bener-bener taruhan nyawa lah, namanya di laut ya kan, taruhannya nyawa. Makanya kalau sekarang tuh udah indah banget lah. Kalau sekarang gampang cuma 10 jam. Ya kalaupun transit sebentar doang, ya cepet lah kalau sekarang. Punya duit tinggal mau apa kagak. Ya nurutin ngebanda apa nurutin berangkat haji, nah itu dah tuh. Ya kalau nurutin ngebanda ya gak bakal kumpul-kumpul. Terus yang keenam, syaratnya wajib haji, wa tahliyatut thoriqi, dan amannya perjalanan. Perjalanannya pun harus aman. Ya, nggak boleh seandainya konflik misalnya gitu ya. Perang dan sebagainya. Ya untungnya daerah Arab Saudi sih aman ya. Paling kalau Yaman, Suriah ya, sampai sekarang masih konflik. Walaupun nggak semua tempat ya, hanya di beberapa pedalaman lah. Ibarat kayak kita nih misalnya di Aceh gitu ya, di Papua gitu. Nah kalau di negara-negara yang aman ya maka diwajibkan haji kalau dia memang sudah punya perbekalannya. Kalau dia walaupun punya duit tapi nggak dalam keadaan aman, maka nggak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Nah terus selanjutnya yang ketujuh, wa imkanul masiri, dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan haji. Nah ini yang kemudian menjadi ijma ulama internasional tentang yang tadi saya sampaikan, wilayatul balad ya. Jadi
ulama-ulama internasional itu sepakat karena haji itu oleh pemerintah Arab Saudi diserahkan kepada negara masing-masing, maka sekalipun ada orang dia sudah punya duit ratusan juta secara finansial kan dia udah wajib haji nih, tapi seandainya memang negara belum memberikan jatah dia untuk berangkat, maka si orang itu nggak dosa ya. Tapi ada juga nih saran, ada juga nasihat dari ulama-ulama internasional. Ini kelasnya udah bukan lokal ya Pak, kelasnya udah internasional karena disepakati di ulama-ulama semua tuh. Bagi orang tersebut wajib mengusahakan haji yang lebih cepat. Jadi misalnya gini, mungkin waktu dia masih baru usaha, baru dagang, baru kerja, dia cuma bisa daftar haji yang reguler. Misalnya gitu ya, 25 juta. Nunggulah 25 tahun misalnya gitu. Ya berangkat misalnya tahun 2040 misalnya gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu usahanya maju, usahanya lancar. Terkumpulan duit misalnya sampai 200-300 juta. Nah, dia mampu untuk berangkat haji yang lebih cepat. Maka wajib buat orang tersebut mengusahakan haji yang lebih cepat. Seandainya gitu ya, jarak misalnya dalam 10 tahun dia dagang, ternyata duitnya sudah sampai 1 miliar. Dulu dia belum punya duit 1 miliar, duitnya cuma 25 juta, makanya daftarnya lewat haji reguler. 10 tahun kemudian dia punya duit 1 miliar, maka wajib buat dia mengusahakan untuk cari pemberangkatan yang lebih cepat. Ya, misalnya lewat furoda yang 300-an juta misalnya gitu ya. Kenapa? Karena duitnya itu sudah bisa mencukupi untuk berangkat haji. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah daftar reguler, antar aja nungguin. Kan 10 tahun berjalan nih. Sementara masa tunggunya 25 tahun, antar aja. Tinggal 15 tahun lagi sebentar. Nggak boleh. Buat dia tetap harus mengusahakan berangkat haji secepat mungkin. Karena kemungkinan dia untuk melaksanakan itu sudah ada. Gitu. Ini makanya sekaligus buat nyemangatin nih ya. Buat bapak-bapak yang seandainya punya duit, kalau nggak punya duit nggak apa-apa ya. Seandainya udah punya duit, udah punya tabungan, buru-buru daftar haji. Nggak usah mikirin saya udah telanjur tua ntar nggak berangkat, nggak usah mikirin kayak gitu ya. Pikirin aja kewajiban kita, kan ini syarat wajib ya, bukan syarat sah haji ya, beda ya. Ini syarat wajibnya, syarat wajib hajinya bagi orang yang sudah punya kemampuan secara finansial, maka wajib bagi dia berangkat haji. Cuman secara kemungkinan karena dikelola oleh negara, maka kan ditunda. Tapi secara wajibnya tetap wajib Pak. Jadi daftar dulu perkara kita mau berangkat apa enggak, itu nggak usah dipikirin. Perkara duitnya mau dipakai sama negara buat bayar utang, nggak usah mikir ke situ. Ya, kadang sekarang banyak provokatornya juga sih ya. Wah, yang kemarin aja dikorupsi aja. Ngapain mikirin gituan? Emang kita presiden? Pikirin kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita berangkat haji kalau mampu. Itu punya duit datang ke bank yang ditunjuk sama perintah. Perkara diberangkatin apa enggak sama pemerintah, tanggung jawab ada dari dia. Tinggal nuntut di akhirat, beres. Tapi kalau kita belum jalanin dengan alasan seandainya duitnya dikorupsi lah, dengan alasan masa tunggunya terlalu lama lah, nanti di akhirat kita nggak punya alasan Pak. Di sidang kita sama malaikat, kamu punya duit 50 juta lebih kagak berangkat haji, apa alasan kita? Iya, orang yang punya kemampuan untuk berangkat haji tapi dia nggak mau berangkat haji, sama Nabi disuruh milih mau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Pilihannya dua-duanya kagak bagus ya nggak? Orang yang sudah punya kemampuan haji, dia nggak mau berangkat haji ya, maka disuruh mati dalam keadaan dua, mau mati secara Yahudi apa mau mati secara Nasrani. Iya, kedua neraka, kagak bagus ya. Saya juga rada nyesel sebetulnya, saya baru daftar tahun 2016an kalau nggak salah ya, karena baru punya duitnya segitu Pak. Ya namanya guru ngaji, tahu sendiri lah, guru ngaji duitnya semana sih, beda sama orang kantor. Orang kantor makan gajinya tetap ya kan. Lah guru ngaji kadang 20.000, kadang 10.000, kagak kebayar ya. Jadi saya baru bisa ngumpulin gitu ya. Alhamdulillah saya daftar, itu lama ya, sampai 2040 itu Pak.
Ya, apalagi sekarang faktor umur pengaruh, bukan cuma faktor masa tunggu. Kalau tahun 2015 ke bawah itu masih faktor absen ya dari daftar. Tapi 2015 kemari itu sekarang faktor usia. Jadi sekalipun sama-sama daftarnya misalnya 2016 ya, saya usia waktu itu masih 26 misalnya gitu. Nah, sementara ada orang yang usianya 50, berangkatnya cepetan dia. Ah iya bisa. Bapak daftar sekarang nih misalnya ya, dengan usia Bapak misalnya 50, 55. Mungkin cuma 10 tahun. Beda sama yang anak muda yang umur 20, mungkin 20 tahun atau 25 tahun. Jadi faktor usia itu juga mempengaruhi kalau yang sekarang. Nah, balik lagi, jadi saya sering menafikan orang-orang yang suka alasan kayak gitu. Ya, duitnya dikorupsi negara, dikorupsi menteri, nggak usah dipikirin. Itu mah pikiran presiden, udah nggak usah kita pikirin. Kita pikirin kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mau duitnya dipakai buat bikin jalan tol kek, mau duitnya dipakai bikin IKN kek, mau duitnya dikorupsi kek, terserah. Yang penting kewajiban kita daftar, gitu. Ntar umurnya nggak nyampe Pak Ustadz. Insya Allah kalau umur nggak nyampe, selama kita sudah daftar, pahala udah di pundak Pak. Ya, karena udah ada niatan. Niat itu beda sama azam. Kalau azam itu baru tekad. Ya, habis kita ngaji kayak gini Bapak bilang, wah bener juga Pak Ustadz. Yaudah deh, saya niat berangkat haji. Itu belum niat. Itu namanya azam. belum ada duit teh. Ya kalah-kalah deh. Bahasa basi itu. Dalam ibadah masih ingat ya? An-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Bapak nggak bisa disebut sholat kalau baru di rumah. Antar saya sholat maghrib, antar saya sholat isya. Itu bukan niat. Iya nggak? Namanya apa? Azam, tekad, keinginan. Ketika Bapak berangkat ke masjid, berangkat ke musola, takbir Allah, niat. Bener gak? Iya. Loh sekarang belum punya duitnya, duit habis saya buat ngebanda, ya kan? Kakak kumpul-kumpul. Oh, saya juga niat, Pak Ustadz pergi aja. Wah, belum niat itu masih azam. Tapi kalau duitnya udah kumpul, Bapak berangkat misalnya ke bank yang ditunjuk, ya Bank DKI Syariah misalnya, Bank Mandiri Syariah, ya Bank Syariah Indonesia dan sebagainya lah ya. Bank-bank yang ditunjuk Bapak taruh duit di situ, ya ngambil surat pengantar ya. Kemudian Bapak lanjutin ke Kemenak daftarnya, ya mengantar bahwa saya sudah melunaskan untuk pendaftaran biaya haji. Dapat kita nomor porsi, nah itu baru tenang aja tuh. Seandainya pun pulang kita mati, pahala haji udah di pundak. Itu yang namanya niat. Ya, lo belum punya duit jadi habis belum, niat dari mana? Ya, ini sengaja biar pada ngirit ya. Lah saya sampai kurus gini loh Pak. Ya, kalau Ustadz gemuk biasanya, ya kan? Ya, dulu guru saya bilang gitu, kalau kamu jadi Ustadz gemuk ya nggak usah ngajar, berarti kamu makmurin diri sendiri, gitu katanya. Loh, saya tersindir juga, oh bener juga ya. Saya sampai lihat tuh Pak. Kalau mau saya gemuk kayak Mas Gianto tuh. Iya makmur ya kan, dikasih orang makan. Saya makanan ini saya kasih orang lain Pak. Bener. Orang-orang pada ngasih, saya kasih lagi gitu. Nah balik lagi nih, jadi semangatin. Tapi kalau seandainya Allah nakdirin kita emang orang nggak punya, ya boro-boro ngumpulin duit 25 juta, utang aja kagak dibayar-bayar, ya sabrek-abrek sama orang. Seandainya ya udah ikhlasin, terima, ya jalanin kehidupan khususnya keluarga ya, keluarga kita diopenin, ya diseriusin, dinasehatin kalau kita punya anak, ya punya istri dan sebagainya. Insya Allah itu juga pahalanya haji Pak, pahalanya haji itu. Ya, sebab Nabi pernah bilang ya, tuba liman asbaha ghazian wa bata hajan. Sungguh beruntung bagi orang yang dia punya pahala jihad di tiap pagi harinya dan punya pahala haji di malam harinya. Terus sahabat nanya, "Waman huwa ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasul? Kata Nabi, orang tersebut rajulun dzu iyalin, seseorang yang dia punya keluarga, lil qaniun, dia qanaah. Dia nerima takdir Allah. Wa masturun, dan dia menutupi aib keluarganya, aib istrinya ditutupin, aib anaknya ditutupin, ya. Kemudian yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Dia masuk menemui keluarganya dalam keadaan tersenyum, dia keluar rumah dari keluarganya dalam keadaan tersenyum.
itu orang punya pahala ya seakan-akan kalau siang dia berjihad, malamnya dia berangkat haji. Tapi itu khusus orang miskin, orang kagak punya. Yang punya mah tetap kumpulin duit buat haji. Iya, jangan pakai ilmu ngeles. Kalau pakai ilmu Bang Ale kan ilmu darurat mulu. Apa-apa darurat ya. Nah, kalau punya duit ya tetap ya. Nah, gitu. Iya, nggak usah berkecil hati. Kalau yang memang ditakdirkan nggak punya. Kalau yang punya ya tetap berangkat haji. Kalau nggak punya ya udah openin dah tuh. Ya keluarga kita, baik-baikin anak kita, rawat dengan baik, terima qanaah apa yang Allah takdirkan pada kita, insya Allah itu juga pahalanya sama ya, pahalanya pahala haji dan jihad. Titik. Wa arkanul haji, dan adapun rukun-rukunnya haji. Yang pertama al-ihramu, ihram ma'an niyati, bersama niat. Ihram sambil mengucapkan niat. Apa niatnya? Masih ingat Pak Haji? Niat haji ya, Bapak ingat ya? Nawaitu hajjan wa ahramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Lali. Berapa kali niatnya itu? Satu kali aja niat apa? Sebanyak Pak. Nawaitu, saya niat hajjan haji wa ahramtu, dan saya mengharamkan apa-apa bihi dengannya fardhu lillahi ta'ala. Makanya saya belum berangkat ini saya hafalin niatnya. Tawaf saya hafal 7 kali, kan doanya beda-beda. Kalau orang sekarang tinggal ngeliat buku ya, ada buku panduan, saya hafal 7-7-nya tuh. Jadi kalau saya tuh ngelobi Allah tuh begitu. Jadi cara saya ngerayu Allah tuh begitu. Saking pengen berangkat haji. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kumpul duit buat daftar haji. Itu yang saya pengen. Ya rezeki ya. Akhirnya kekumpul, saya daftar haji. Ada orang berangkatin umroh, boleh kan enak tuh. Jadi pas umroh itu kemarin saya diberangkatin orang. Kalau bicara hukum nggak boleh Pak, karena wajib haji. Hati-hati nih, Bapak punya duit 30 juta, pilih mana? Daftar haji apa umroh? Wajib daftar haji. Karena haji yang wajib. Perkara ntar Bapak nunggu lama, terus kemudian Bapak umroh, itu silahkan. Ya, hati-hati zaman sekarang, sebab umroh sekarang udah bukan cuma sekedar menjalankan sunnah, tapi sudah bagian bisnis. Orang sekarang ngejar umroh, dia punya duit berangkat umroh, padahal yang wajib haji. Ini saya pernah ngomong kayak gini di satu tempat ya. Nah justru ada biro umrohnya, biro umrohnya diem aja. Travelnya ya. Tersinggung deh. Tapi kan emang kewajiban kita. Ya, umroh mah belakangan Pak, yang wajib itu haji. Sekarang enggak. Ya, beda lagi Bapak udah nabung, udah daftar haji. Nah, kan lama nih berangkatnya nih. Ya masih 10 tahun, 20 tahun. Ya udah dah, ya punya duit umroh. Nah, saya kebetulan waktu itu alhamdulillah ada orang bayarin untuk umroh, dan umrohnya yang harganya lumayan. Jadi bener-bener menikmati banget. Nah, niat ya. Bedanya tadi kalau untuk haji itu bihi, kalau untuk umroh biha. Ya, jadi kalau haji wa ahramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Tapi kalau umroh nawaitu umrota wa ahramtu biha. Kalau umroh itu kan pakai tamar butoh. Tamar butoh kalau dalam bahasa Arab dihukumi kayak perempuan, maka bukan bihi tapi biha. Sama kayak kita doain kalau yang jenazahnya laki-laki, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau perempuan, Allahumma maghfir laha warhamha wa'afiha. Jadi domirnya diganti ha. Ya, jadi kalau buat umroh, nawaitu umrotan wa ahramtu biha sunnatan lillahi ta'ala. Tapi buat orang yang sudah berada di kota Mekah, wajib umroh. Jadi seandainya ada orang pelesiran, nggak niat umroh, pelesiran aja. Pelesiran dia, berangkat dia. Nah, ziarah misalnya gitu ya. Main ke sana, saya pengen tahu misalnya Bukit Aqobah. Ya, tadi kan pernah di Beat tuh di Aqobah tuh ya, perjanjian sebelum hijrah. Saya pengen ngelihat Aqobah. Aqobah itu udah masuk kota Mekah. Maka sesampainya dia di Aqobah wajib umroh. Jadi umroh itu wajib bagi orang yang sudah berada di kota Mekah. Hati-hati, jangan gagal paham. Memang ada ya kewajiban umroh. Jadi bukan haji doang sebetulnya. Tapi secara rukun Islam, wajibnya itu adalah haji. Rukun Islam yang kelima haji, bukan umroh. Sebab apa? Karena mayoritas umat Islam tidak berada di kota Mekah.
Tapi bagi mereka yang berada di kota Mekah, wajib ketika sampai di sana melaksanakan umroh. Walaupun niat awalnya mungkin bukan umroh, azamnya bukan umroh, gitu ya. Nah, jadi niat ihram dulu. Nah nanti ngambil mikotnya beda-beda tergantung panitia. Ya biasanya di mana kalau Bir Ali masih Bir Ali ya, masih Bir Ali lah. Ini banyak tuh. Tergantung kloter ya. Nah. Doanya sama nggak? Sama, niat, bukan doa ya, niat. Nah, niatnya sama, ya. Niatnya nawaitu hajjan wa ahramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya mengharamkan atas apa-apa yang diatur oleh haji fardu karena Allah Ta'ala. Ya insya Allah kalau seandainya kita nggak ada umur Pak, sekarang katanya bisa diwarisin ya, bener nggak? Anak ya bisa ya. Kalau dulu kan bisa tapi syaratnya orang itu harus udah 5 tahun. Kalau sekarang bisa langsung ya, bisa langsung, enak tuh sekarang tuh Pak. Ya, tapi jangan ngarepin mati, jangan. Ya. Bisa langsung. Kalau dulu kan nggak bisa, si anaknya harus minimal 5 tahun udah daftar haji, gitu. Nah makanya nggak ada ruginya. Ya saya sendiri ngomong sama anak saya, sama istri saya gitu. Saya daftar alhamdulillah berdua sama istri. Ya dulu istri itu pengennya, jujur aja Pak, pengennya punya rumah. Punya rumah. Saya bilang kagak bakal kesampaian biar rumah. Saya jujur langsung saya ngomong gitu. Saya udah mutusin jadi guru ngaji. Saya tahu pahitnya guru ngaji. Jadi saya udah putusin pahit lah dulu gitu. Saya udah ngomong sama istri saya gitu. Nggak usah aneh-aneh deh. Cari yang gampang aja, ngontrak juga gak apa-apa. Udah. Pokoknya kita nabung duit buat berangkat haji. Saya langsung ngomong gitu Pak. Dan sebelumnya udah saya omongin juga. Waktu baru kenalan biasa lah masih PDKT ya. Nah masih PDKT saya udah ngomong sama istri saya tuh. Tapi waktu itu posisi saya kan masih kerja. Ya mungkin dia pikir ya santai aja masih kerja ini kan. Nah ternyata habis kawin saya berhenti kerja, nggak jadi guru ngaji. Karena kespeleng tuh perempuan ya kan. Duit dari mana gitu. Makanya saya bilang pokoknya kita daftar haji cukup begitu. Tapi ya dilala alhamdulillah lagi-lagi ya. Alhamdulillah dapat rezeki akhirnya saya daftar berdua. Ya ngambil mikotnya tergantung dari kloternya. Terus yang kedua wal wukufu dan wukuf di Arafah di Bukit Arafah. Ini rukun ya. Kalau rukun kalau nggak dilakuin kagak sah hajinya. Ya nggak bisa diganti dam ya Pak Ji ya. Harus diulang, harus qodho. Beda sama wajib haji. Nah, kan ada rukun haji, ada wajib haji. Nah, kalau rukun haji, nih diantaranya nih pakai ihram, niat. Nah, itu rukun haji termasuk. Nggak bisa diganti, Pak. Ya. Nah, wukuf di Bukit Arafah, berarti tanggal 9 ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Kalau niatnya sendiri, itu dari bulan Syawal udah boleh, Pak. Namanya mikot zaman. Jadi ada mikot zamani, ada mikot makani. Jadi orang kalau mau haji itu ngambil mikot disebutnya, setar. Ya, bahasa kita setar. Ada mikot zamani dari sisi waktu, itu dari bulan Syawal udah boleh. Ada mikot makani, makan itu tempat, dari sisi tempat. Ya udah itu nanti kayak di Tam'in, terus di Bir Ali macam-macam. Nah, itu. Tapi kalau dari sisi waktu sendiri, dari bulan Syawal itu sudah diperbolehkan orang berniat untuk berangkat haji. Ya, terus kemudian wukuf di Arafah, lalu yang ketiga wa tawafu tawaf bil baiti di Baitullah. Terus wasa'yu yang keempat sa'i. Ya, sa'i itu berlari-lari kecil. Baina Safa wal Marwata, di antara Bukit Safa dan Marwah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali berangkatnya dari Safa. Ya, bukan 7 kali Safa Marwah bukan. Dari Safa ke Marwah terhitung 1, ya. Dari Marwah balik lagi ke Safa terhitung 2, gitu. Sampai nanti di Marwah lagi ya. Jadi terakhirnya di Marwah. Dan Bukit Safa Marwah, Pak, kalau Bapak yang belum haji belum umroh, jangan dianggap kayak di film-film gunung gitu, kagak. Kayak lapangan bola, Pak. Lurus aja udah tuh, indah banget tuh pokoknya. Adem ya kan. Kalau sekarang udah lebar tuh, ya. Jadi Bukit Safa Marwah itu berada di tepian Jabal Kubes, ya, di tepian Gunung Kubes. Gunung Kubes itu gunung sakral kalau di Mekah. Jadi zaman dulu tuh orang-orang kafir, ya, kalau bikin lomba sayembara syair, belum pernah saya cerita ya, kehebatan orang-orang Mekah itu kan bikin syair, bikin lagu kalau bahasa kita. Itu kalau yang bagus diumuminnya di Bukit Jabal Kubes.
ya. Nah, termasuk ketika Nabi Muhammad SAW dapat wahyu berupa Al-Quran, ya, beliau kemudian mengumpulkan orang-orang di kota Mekah, manggilin mereka di Bukit Jabal Kubais, di Gunung Kubais. Nah, pinggirannya itu Bukit Sofa Marwah. Ya, Bukit Sofa Marwah itu yang menjadi tempat sa'i sekarang. Tapi sekarang udah gedung, udah nggak ada bukitnya, udah dipapras. Ya, tinggal disisain gundukan satu doang, masih ada nggak tuh? Nah, ditandain sofa ya. Ada gundukan itu doang, ya orang lain udah dipapras Pak, lurus aja kurang lebih 700 meter kalau nggak salah, 700 sampai 800 meter itu, ya balik lagi. Jadi setarnya nggak boleh dari Marwah. Kalau Bapak berangkat dari Marwah belum terhitung. Jadi kita dari Tawaf nih, habis muterin Ka'bah, habis sholat sunat Tawaf, terus kita berangkat ke Bukit Sofa Marwah. Setarnya dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6, Sofa balik lagi ke Marwah 7, kurang lebih ya. Nah tapi sekarang udah enak juga, kalau nggak capek udah ada kursi roda, ada mobil ya, udah ada odong-odong. Sekarang pakai bom bongkar ada Pak, ya ada bom bongkar sekarang, udah canggih, tinggal mau bayar atau kagak ya. Sekarang udah serba enak lah, terfasilitasi. Bahkan yang buat tawaf aja di atas itu udah pakai odong-odong udah. Jadi udah kagak dipakai kursi roda lagi, kayak odong-odong, udah Bapak tinggal duduk naik ke mobil ya kan, muterin Ka'bah. Iya, sudah tinggal bacain doa yang dibawa tuh ya. Apalah, kalau nggak apal udah Robbana Atina lah. Ya pulang jadi haji Robbana nggak apa-apa lah. Apalah Robbana. Nah itu ya yang keempat, titik. Nah berarti itu ya rukun ya. Berarti kalau rukun nggak bisa diganti, ingat nih. Rukun kagak bisa diganti, yaitu tadi ya ihram, wukuf, tawaf, ya, terus kemudian sa'i, nggak bisa diganti tuh, ya. Jadi kalau nggak dilakuin nggak sah hajinya. Makanya orang sekalipun dia sakit Pak, itu diberangkatin Pak, dibawa ke Arafah walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 1 menit. Iya, jadi ada tuh khusus jalanan buat orang sakit tuh, ambulan tuh. Iya pakai ambulan, saking buat ngambil rukun hajinya itu. Udah yang lain pakai dam deh ya, yang lain diganti sama dam. Yang penting yang wajib-wajibnya itu bisa dilakuin. Jadi sekarang udah sangat-sangat gampang sekali lah ya, terfasilitasi dengan berbagai cara yang ada. Warkanul umroti, sementara adapun untuk rukunnya umroh itu salah satu, ada 3. Kalau haji ada 4, kalau umroh ada 3, yaitu yang pertama ihram, wa tawafu dan tawaf, wa sa'yu dan sa'i. Nah ini yang membedakan, nggak ada wukuf di Arafah. Makanya umroh itu disebut hajjun shogirun, haji kecil ya. Jadi umroh itu disebut haji kecil. Tapi mentang-mentang saya udah umroh jangan bilang Pak Haji kecil, jangan ya. Mentang-mentang saya kecil ya, mentang-mentang saya udah umroh Pak Haji kecil, jangan ya. Udah umroh kalau saya sebut udah. Ya haji itu juga sebetulnya kan cuma Indonesia aja ya, di luar negeri kagak ada. Zaman Belanda itu benar buat nandain orang yang pernah ke Arab. Makanya orang zaman dulu tuh cerita guru saya, balik itu kagak ke rumahnya Pak, ditaruh di mana tuh penjara yang itu, Nusa Kambangan, ditaruh di sana dulu. Jakarta Utara, macam-macam lah, banyak lah pulau-pulau kecil, Pulau Seribu. Jadi belum boleh pulang ke tempatnya Pak, belum boleh pulang ke rumahnya zaman dulu. Jadi diinterogasi dulu mereka kalau dari Arab, karena takut bawa ajaran yang bikin memberontak kepada Belanda. Tuh bayangin. Oh sekarang mah enak, turun pesawat udah dijemput, iya kan? Oh dulu kagak bisa Pak, Belanda dan tek senjata, ya diasingin dulu di satu pulau, ditanyain kamu di Arab ngapain aja, begini begitu begini, nggak, takutnya itu, takutnya balik ke Indonesia ya ngompor-ngomporin pribumi buat ngeberontak pada Belanda. Pinternya Belanda nih, dikasih gelar haji. Mulai sekarang kamu namanya haji ya, haji selamat, haji selamat. Jadi suatu saat di kampung kalau ada provokator, Belanda tinggal nangkep dia. Pinternya Belanda. Makanya ada istilah haji gitu. Oh iya. Tapi ya bagus juga, akhirnya kan Indonesia merdeka karena banyaknya haji dari sana. Ya, perjuangan dari ulama juga. Oh betul tuh, haji artinya pengunjung. Enggak, haji itu asli katanya menyengaja. Kalau bahasa dasar ya, hajan itu artinya menyengaja, bukan berkunjung.
Kalau berkunjung bahasa Arabnya ziarah. Cuman bahasa kita ziarah. Bahasa Arab ziarah itu berkunjung. Jadi mau ziarah ke orang itu, mau ke orang mati namanya ziarah. Cuman di Indonesia kalau ziarah identiknya ke orang mati. Ke kuburan gitu. Ya, ziarah kubur. Padahal kalau secara bahasa Arab ziarah itu mau orang mati mau orang hidup. Nah itu artinya bahasa Arabnya berkunjung. Wal halqu dan kemudian mencukur rambut. Nah tahalul ya. Wa taqsiru dan kemudian menggunting fi ahadil qaulaini pada dua pendapat. Maksudnya kalau untuk laki-laki mencukur, kalau buat perempuan menggunting. Memotong, beda. Jadi nggak mesti juga sebetulnya sampai ke gundul, nggak juga, Pak. Ya. Jadi sekedar doang. Wa wajibatul haji dan adapun wajibnya haji. Nah, ini baru. Kalau tadi wajib sahnya haji, kalau ini waduh hanya haji. Ghairul arkani, selain daripada rukun-rukun, itu salah satu asya ada 3. Ya. Untuk wajibnya haji yang pertama al-ihramu, ihram minal mikoti, dari mikot. Makanya ada juga orang yang ngambil mikotnya di pesawat, Pak. Nah, dia bisa sah wajib hajinya tapi nanti bayar dam. Ya itu biasanya kloter-kloter terakhir tuh. Di bandara segala macam yang bukan tempat mengambil mikot. Tapi kemudian ada fatwa dari Saudi, bandara sekarang dijadiin mikot. Nah itu sampai sekarang masih jadi khilafiyah ya ulama sampai sekarang. Saya masih ngikutin perkembangannya soalnya. Karena dulu itu bandara bukan tempat ngambil mikot, tapi ada fatwa ulama kemudian gimana kalau kita jadiin tempat mikot? Nggak boleh sembarangan Pak ngambil mikot itu. Jadi ada ketentuan secara hadis. Ada hadis Nabi yang menentukan tempat-tempat mikot buat setar. Ya buat setar hajinya niatnya itu. Nah sekarang bandara itu dijadikan tempat mikot. Nah makanya ulama khilafiyah boleh apa enggak? Terus kemudian waromyul jimari dan kemudian wajibnya haji melempar jumroh asalasi yang 3. Nah itu lempar jumroh. Ya, lempar jumroh habis mabit ya. Habis mabit di Mina ya. Nah, hari tasrek ya. 11, 12, 13. Ada ya, pokoknya habis tawaf aja ya. Nah, lempar jumroh ini bukan rukun tapi wajib haji. Jadi andai kata ditinggalin kena dam, masih boleh ditinggalin. Ada orang makanya haji, ya udah tawaf aja. Habis tawaf, sa'i, cukur rambut, tahalul pulang dia. Yang lain diganti dam. Nah, itu yang haji ekspres tuh kayak gitu tuh. Ya, 3 hari selesai. Ya, haji kayak gitu 3 hari selesai. Yang banyak ini kan karena ada rangkaian lainnya. Wal halqu dan kemudian ya mencukur rambut. Nah, tahalul ya. Wa sunanul haji dan adapun sunahnya haji itu sab'un ada 7. Yang pertama al ifradu, haji ifrad. Wa huwa adapun haji ifrad itu takdimul haji, mendahulukan ibadah haji alal umroh di atas ibadah umroh. Kalau haji dulu baru kemudian umroh namanya haji ifrad. Ini diingat-ingat ya. Kemarin saya haji apa? Haji ifrad apa haji tamatu gitu. Jadi kalau haji tamatu kebalikan. Haji tamatu umroh dulu baru haji. Kebanyakan sih mayoritas Indonesia hajinya tamatu ya karena kloter-kloter awal. Tapi kalau yang dapat kloter akhir ya hajinya ifrad. Tapi secara sunnah memang yang afdol haji ifrad. Tapi nggak usah ngejar. Ya udah biarin aja ya. Yang afdol memang haji ifrad. Haji dulu baru umroh. Karena kan yang wajib haji. Ya baru umroh. Tapi seandainya emang jatah kita kloternya kloter haji tamatu berangkat duluan, ya manut wae. Ya ngikut aja udah. Jangan protes. Saya kagak mau. Saya mau hajinya haji ifrad. Dilempar sama orang kan. Ada lagi haji kiron. Ya, itu haji sama umroh digabung, tapi itu sulit. Ya, kalau itu sulit, nggak usah. Terus sunahnya haji wa talbiyatu dan membaca talbiyah, wa tawaful kudumi dan tawaf kudum, wal mabitu dan mabit ya. Mabit itu berdiam di Muzdalifah, di Muzdalifah. Jadi bukan nginep tidur semalaman, bukan, Mbak. Ya, diam aja. Walau saatan, walaupun cuma sesaat. Nah, di Muzdalifah, di Muzdalifah. Nyari batu buat persiapan lempar jumroh. Warok atau tawafi dan kemudian sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Ya sholat tuh. Ya biasanya kalau yang ini ngincernya di multazam ya. Tapi kalau haji nggak dapat nggak? Susah ya? Masih bisa ya? Kalau umroh kan agak longgar, masih enak kita.
Oh kalau haji mah ya untung-untungan kali ya. Iya minggir-minggir dikit lah ya. Kalau saya kemarin yang nggak dapet itu Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad. Dan emang nggak pati niat juga saya, nggak pati niat saya. Ya karena dulu sahabat ada Sayyidina Umar aja. Nah Sayyidina Umar itu ketika nyium Hajar Aswad itu beliau ngomong, wahai Hajar Aswad, andai kata kekasih saya Nabi Muhammad nggak mencium kamu, makobal tuki, maka saya nggak bakal nyium kamu. Takut sirik. Iya, karena zaman dulu itu Hajar Aswad dipuja-puja. Makanya Sayyidina Umar itu ngomong, andai kata kekasih saya, Nabi Muhammad nggak nyium kamu, saya nggak bakal nyium kamu. Jadi beliau itu mencium itu ittibaan, ya karena mengikuti Rasulullah. Nah saya masih takut itu. Makanya untuk Hajar Aswad saya nggak cium. Ka'bah aja saya nggak cium, Pak. Takut saya takut iman saya kurang gitu ya. Saya pegang aja, saya sentuh udah. Nggak kayak orang-orang, ntar bapak besok nyaksiin di situ, ya nangis segala macam. Saya khawatir iman saya belum sampai kuat segitu. Nah, kalau gosok-gosok lena biasanya buat ngewangiin. Nah kalau haji jangan tuh kan nggak boleh ya. Nah nggak boleh, hati-hati haji umroh kita pakai ihram, larangan ihram itu diantaranya wewangian, nggak boleh. Ka'bah itu wangi. Kalau yang kagak tahu main nempelin aja. Oh, Ka'bah itu kagak boleh, kena dam gitu. Ya. Nah nanti kita bahas di larangan-larangan ihram. Nah ini rukun hajinya dulu sama wajib hajinya. Ya, mabit di Mina wa tawaful wada dan tawaf wada wa yatajarradul rajulu, dan kemudian meninggalkannya laki-laki indal ihrami ketika ihram anil makhiti dari pakaian yang berjahit. Ya kalau laki-laki nggak pakai pakaian berjahit. Ya, yang biasa dipakai lah itu ya. Wa yalbasu, dan kemudian memakai izaron, kain sarung, waridaan dan selendang. Ya udah tuh kalau laki-laki kan separuh telanjang lah ya. Ya nggak boleh pakai celana dalam. Al-baido ini yang mana berwarna putih keduanya. Jadi kain sarungnya warna putih dan juga untuk selendangnya, ridanya juga berwarna putih. Baik laki-laki ataupun perempuan ya. Dan buat perempuan nggak boleh pakai penutup muka. Laki-laki nggak boleh pakai penutup kepala. Ya penutup muka misalnya pakai cadar, niqab ya. Kalau perempuan nggak boleh. Walaupun ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan asal diganjel. Seandainya ada badai gitu ya, nah itu boleh kita, tapi dengan cara nggak boleh sampai nempel ke hidung. Karena kalau Arab itu kalau lagi musim badai bang, itu parah itu ya. Jadi mau nggak mau orang harus nutupin mukanya. Nah itu boleh nutupin muka, tapi jangan sampai terlalu nempel ke hidung. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.